Batik 1 Kota Surakarta, kelompok teater Rimpak, akan membawakan naskah Parau-Parau Kota karya Idam Ardi. Pendukung pemainnya Darel, Maulana, Dian, Anis, Felisa, Fladel, Natasha, Safa, Lia, Algiza. Ini pakai tren akhiran A gitu ya. Terus kemudian lighting Saskia, Saskia. Musik Pramudita Nalviga Arsya. Sutradara Taufak. Taufik. Saya jadi iklannya itu kecetet, terbawa yang atas-atas gitu loh. Ya, silakan. Sinopsis Parau-Parau Kota. Ini antara paru-paru dan parau, suara parau gitu ya. Jadinya Parau-Parau Kota. Di taman kota yang sering disebut paru-paru kota, orang-orang alam menjadikan bangku-bangkunya untuk tidur malam, mengistirahatkan lelah dan lari ke dunia mimpi. Di situ pula Sari dan Fitri, dua perempuan dari Kabupaten Grobogan, menunggu jemputan. Tapi yang ditunggu tak juga datang. Kesabaran yang bilang, ketakutan menjadi-jadi, dan suara parau dari para penghuni taman lainnya pun saling bersilangan. Antara mengingatkan atau memanfaatkan, tak ada yang bisa dipercaya. Dan inilah teater Rimpak SMA Batik 1 Kota Surakarta, hadirin dan dewan juri yang terhormat. Selamat menyaksikan.
Nggak bisa. Kursi saya yang ini kok. Loh, kakak yang lebih dulu di sini. Lebih dulu situ gimana? Saya sudah seni dan sudah bayar sewa sampai Senin depan. Bayar? Kok bayar? Ya iya, bayar. Kalau nggak bayar, ya nggak dapat kursi. Itu dia kan ke sana. Ini kan kursi taman kota, bukannya gratis. Gratis kalau siang. Kalau mau buat itu ya bayar. Siapa? Dari kepanjasan mama saya sini lah. Pekor. Kan, Terus siapa? Pak, Tenggol saya dapat dulu, Pak. Seharian dagang cari makan. Saya mau duduk di kursi saya. Bapak, teman saya juga baru saja tidurnya. Saya belum tidur belas. Loh, Bapak kan bisa tiduran di kursi yang lainnya dulu. Gak bisa. Kursi saya yang ini kok. Fit, Fitri, bangun Fit. Fit, bangun. Sudah datang kan? Belum. Tapi kita harus buka kursi. Apa? Sudah ayo, aku jelaskan. Kurang kamu lapar tidak? Iya, tapi roti kita habis. Air putih kita? Oh ini. Tinggal segini. Gimana ini? Gimana ini, Sar? Ya sudah, kamu cari makan sana, Fit. Biar aku yang berjaga di sini. Tidak apa-apa, kamu sendirian. Tidak apa-apa, itu ada kemana? Nih, aku titip sekalian. Kamu mau makan apa? Apa saja, yang penting ada kembaliannya. Oke. Di kursi situ juga udah ada yang punya. Nanti kalau yang punya datang, kamu juga harus pindah lagi. Sebenarnya dari siapa sih, Pak? Preman. Iya, yang pegang keamanan di sini. Kok maunya bayar? Ini kan fasilitas umum. Ya kalau nggak bayar ya nggak aman. Kalau nggak aman, mana bisa tidur? Kalau nggak bisa tidur, jadi tidak bisa mimpi. Padahal bagian kiri dan bagian kanan kita ini, kalau semua pas mimpi, ya kan? Loh, ya tidak tahu. Saya kan bukan gelandangan. Bukan gelandangan kok di sini. Mami di sini kan jemputan. Hutan? Disebut kemana? Kalau jemputan cuaca sedang malam ini, mending kalian cari penginapan. Atau kalau mau masuk di sini, sebagai keamanan, Ke preman. namanya Mas Begok. Nggak mahal, cuma 10.000 palingan. Hitung-hitung, biaya parkir pantat, tas, barang-barang, dan diri kalian aman. Tak bakal ada maling, copet, rampok yang ganggu. Semua bandi di sini takut ke Mas Begok. Konon, tubuhnya kebal bacok, keras seperti besi baja. Itu orangnya. Bukan, itu si Panjol aluminium, manusia super, komunis ini juga. Itu, Jul, malam-malam gini, kok masih super aja, lemburan. Lagi apes, Pak. Apa kenapa? Tadi ada pelebekan Satpol PP. Ketangkep kamu? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Tidak ketangkepnya memang alhamdulillah.
besok. Belas sudah tidak mengacat. Belas, duit juga belas. Terus, ya makanya ini cat gak aku hapus. Aku pakai sekalian buat kerja besok. Jadi mau dijual begitu. Ya bagaimana lagi Pak? Ya wes, nggak apa-apa. Malah nggak digigit nyamuk. Kok bisa? Soalnya nyamuknya nggak cerdas. Lah, Pak Iyo, Mas Bugok ceweknya baru itu. Ngawur. Itu temannya Mbak Nyai ini kok. Kenalin, ini Mas Bugok. Sari, Temanmu Fit sudah cerita. soal apa, Fit? Fit, soal apa? Soal ini loh, Sar. Soal kalian, Menunggu jemputan di sini. Fitri, jangan marah ke temanku. Dan kamu, kita minta berdoa. Kalau rencana kalian ini bocor, kalian akan bakal disebut. Seperti itu kan, yang diancamkan akhir kalian, TKW kalian. nah, Sar, Mas Bugok ini memang sudah tahu sebelum aku cerita. Bagaimana Mas bisa tahu? Aku tahu, karena kasus ini sudah beberapa kali terjadi di sini. Iya kan, Jun? Yo, Kasus apa, Mas? ini yang ingin ku sampaikan ke kamu tadi. Ku tunda, biar temanmu ini sekalian benar. Begini, kalian berdua tidak akan disebut. Memang tidak direncanakan untuk disebut. Kalian berdua kena penipuan calon TKW ilegal. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan-jangan kamu penipunya. Aku tahu, karena kejadian ini sudah 3 kali terjadi di sini. Iya kan, Jun? Yo, ngomong kalian, biar mbak-mbak ini percaya. Yo. Iya Mbak, Mas Bagong benar. Sudah 3 kali ada perempuan yang terdibunuh. Sama seperti Mbak berdua. Mereka disuruh menunggu di sini, tapi ditunggu sampai berhari-hari. Tak ada jemput. Masya Allah, aku ketipu. Wah, Gusti. Fit, tenang, Fit. Mati aku. Kita ketipu, Sar. Mati aku, mati. Fitri, istighfar. Habis aku. Habis-habisan aku. Habis aku. Fitri, Mas Rukita, kamu di mana, Mas? Sembunyi di mana kamu? Kamu gak bakal bisa menghindari cintamu. Menyerah, Mas Rukita. Kamu sudah tergantung cintamu. Cintamu itu ada di mana-mana. Sembunyi di mana juga, Mas Rukita. Kamu bakal ketemu cintamu. Tidaklah, Mas Mulukito tidak ada di sini. Gus, ngawur.
Aku ini pegawai yang pegang keamanan di sini. Lupa kamu? Oh, Mas Bojo, malah tanggung aku. Ingat, aku ingat kamu. Kamu kan yang janji mau mempertemukanku dengan Mas Sukito lagi. Iya, aku janji. Asal kamu tidak sembarang lagi. Aku gak pernah sembarang lagi. Aku gak pernah di taman ini lagi deh. Sekarang itu di pom bensin kok. Ya bagus. Ya, terus mana Mas Sukito mana? Ya sabar. Jangan-jangan kamu mau ikat? Tidak, pegawai selalu menepati janji. Segera pasti Lukito akan kuseret ke hadapanmu. Benar itu. Iya, sekarang pergi sana. Sudah makan belum? Sudah, tapi ini loh, perutku kayak ada cacing besarnya. Jadi sebentar-bentar lapar. Ya sudah ini. Buat makan. Jul. Nih, Ayo, makan siang. siapa? Bang tadi dari sini kelihatannya yang dikasihkan 50.000 kok. Astagfirullah, tadi cuma 20.000 ya. Ya mana kok? Ya, Tuh, Yang ini, sudah edan curiga. di bang kamu, silver. Mas Rukito, ayo jalan. Ola yang traktir. Ini, Ola baru saja gajian. Mas Rukito. Lukito. Sebenarnya siapa sih Lukito? Paling yang bikin olah hamil. Hamil. Apa tak lihat kamu? Perut olah tambah besar begitu. Enggak gagas aku. Kok kamu gagas, Pak? Sempet-sempetnya perhatiin. Gimana gak gagas? Hampir tiap hari dia teriak-teriak begitu sih. Lagi pula, olah itu kasihan. Nasibnya bener-bener apes. Kalau yang tahu ceritanya, yang masih punya hati, pasti mendadak. Pak, olah itu juga seperti Mbak Brodol. Apa sih orang? Mau di sini, dijadiin TKW di Hongkong. Sudah mengingatkan, yang lain juga mengingatkan. Pulang saja, kamu itu ketipu. Dia nggak mau, pilih menunggu berbulan-bulan. Akhirnya jadi edan. Sudah edan, malah jadi rokan kiri-kiri lanangan itu. Sekarang meteng. Yang ngambilin sudah pasti Lukito. Juga tahu siapa. Mau sistemnya bacakan gitu. Kok pada doyan sama wong edan? Dasar lanangan-lanangan geragas. Namanya juga gelandangan. Nggak geragas, nggak kebagian. Apalagi waktu itu kan orang masih orang gelanyaran. Dia masih bening, belum tumrap dagian kayak sekarang. Dan dia buat bacakan para kiri gelandangan. Termasuk Pak Iyo. Matamu. Ya siapa tahu, kan Pak Iyo juga gelandangan jomblo. Gini-gini, aku masih punya hati, Jol. Iya Pak, percaya. Apalagi aku ingat anak perempuanku. Kalau saja dia masih hidup, pasti sekarang seumuran Ola. Fitri, sadar Fit. Mari. Ya, ini aku, Sari. Nih, bukan dulu aja. Belum ya, Fit?
sudah, Fit. Uang bisa kita cari nanti. Malam ini kita pulang. Teman bagaimana dengan ibuku, Sar? Aku takut bangunnya kumat. Nanti kita jelaskan perlahan. Aku akan bantu jelaskan. Aku juga akan ikut kamu untuk kamu. Aku janji. Sar. Baik. Maafkan aku. Maafkan aku, Sar. Iya, kita hadapi bersama ya, Fit. Kita pulang ya. Mas, jam segini masih ada bis tidak untuk gerombokan? Ah, kalau jam segini sudah nggak ada. Besok jam 7 pagi. Kalian proporsional kasih saja. Ayo keluar di sana. Nggak usah bayar. Yang sana anak buah. Nanti aku bilang kalian sudah. Tidak usah, kamu tunggu di sini saja. Kami tak tidur. Sebentar lagi sudah subuh. Kita tunggu di sini ya, Fit. Kopi. Makasih, Mas. Mana kamu? Tuh, lagi mandi. Jadi pulang ke Bapak. Kenapa tanya gitu, Mas? Soalnya aku lihat kamu seperti masih ragu. Aku kepikiran ibu, Mas. Kali gak jantungnya bakal kubat nanti. Kalau begitu, tidak usah bilang kalau kamu nanti Oh, ibu. tidak bohong, cuma tidak bilang. Terus kalau nanti aku ditanya kenapa tidak jadi ke Malaysia, aku jawab apa, Mas? Kalau tidak pulang, kamu tidak akan ditanya. Ya, Kamu tinggal saja di sini, cari kerja di sini, kumpulin uang, buat ganti 40 juta yang hilang. Mau di luar negeri, mau di sini, ini yang dapat duit kan? kerja apa, Mas? Aku di sini sampai bisa ngumpulin uang segitu. Cuma lulusan SMA aku. Lah, aku lulusan SD, sekarang tabungan. Kalau cuma 100 juta juga ada. Kamu lulusan SMA, mau jadi anggota DPR juga bisa. Kota berbeda dengan desa, ada banyak jalan tersedia, asal kamu punya kemauan. Kalau boleh tahu, Mas Joko ini kerjanya apa? Nah, terus keamanan. Pilih. Iya, seperti ini. Tapi, bukan satpam. Kalau satpam kan pakai seragam. Kalau aku ini tidak. Oh, jadi kalau di polisi itu Mas ini hitungannya militer ya? Iya ya, kayaknya begitu. Pokoknya, intinya yang kalian
Kalau orang sudah jatuh cinta, jangankan cuma mau mencarikan cinta, nyawa saja bakal dikasihkan. Apa sih Mas maksudnya? Intinya, kau pikirkan saja lagi dalam hati. Kalau mau, kamu tahu kalau mau kemana. Kesatukan mereka. Masa aku hampiri kamu pada mau. Temui aku di sana. Ya Mas. Nanti coba aku bicarakan dengan Sari. Ya sudah, kau pulang. Itu orangnya. Tinggalkan baik-baik. Ini untuk temanmu. Wait. Ngapain kamu di sini? Begini ini. Tahun ini dong. Kenapa? Kita tidak tahu itu sudah ditawar apa. Sudah kan? Mendingan kamu yang mandi. Kamu itu sarapan terus ke terminal. San, apa? Halo Ibu. Halo Aina. Loh, kok pagi-pagi sudah mainan HP-nya Uti? Uti mana? Uti lagi mandi. Ibu sudah di Malaysia? Belum. Berarti belum bisa beliin Aina sepeda? Belum dong. Kan belum kerja. Oh. Aina, kalau Ibu tidak jadi ke Malaysia, bagaimana? Berarti Ibu di rumah sama Aina? Ya, iya. Hore, Ibu pulang. Uti, Ibu mau pulang. Aina senang Ibu pulang. Senang. Tapi kalau Ibu pulang, Ibu tidak bisa belikan Aina sepeda. Tidak apa-apa. Yang penting Ibu pulang. Bu, Ibu kok tidak kelihatan mukanya? Bu, sebentar ya Aina. Ibu, di sini ada hantu. Astagfirullah. Ibu kenapa? Hantunya nyerang Ibu. Itu bukan hantu Aina. Itu temannya Ibu. Iya, nanti datang lagi. Anaknya? Iya. Maaf ya Mbak, masih kecil. Cantik. Anaknya cantik. Oh. Terima
Thank you.